Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asipa Kolbu, jumpa lagi di acara kesayangan kita ASQ Podcast. Podcastnya Asipa Kolbu. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang cukup menarik, yaitu bagaimana cara menjaga amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Di tengah-tengah kita setelah hadir Ustadz yang sangat keren, Ustadz yang jadi favorit para murid-muridnya di sekolah. Langsung saja kita sambut Ustadz Prastio. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah puasanya untuk hari ini lancar. Semoga puasanya di puasa selanjutnya diberi kelancaran dan kemudahan, gak ada hambatan, tetap disehatkan selalu. Oke, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Ustadz Pras ya, tetap semangat puasanya, jangan sampai kendor. Oke, Ustadz kayaknya udah gak sabar nih kita pengen bahas materi ini. Mungkin untuk sahabat Asipa banyak pertanyaan ya. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan atau pada saat berbincang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat Asipa. Untuk menyambut bulan suci Ramadan, ada nggak sih kiat-kiat khusus atau cara terbaik untuk menyambut bulan suci Ramadan, Ustadz? Oh, mengenai cara ya. Jadi menarik nih. Bagaimana sih caranya supaya kita menyambut bulan Ramadan ini? Nah, jadi ada hadis yang bunyinya gini, Ted. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Artinya gini, barang siapa yang merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya pada api neraka. Jadi maksudnya senang di sini nih, senang lahir batin, Ted. Bagaimana kita mengungkapkan senang kepada lahiriah juga, batiniah juga. Nggak cuma kita ungkapin dengan aksi-aksi aja, tapi kita juga harus mengungkapkan dengan rasa yang ada di hati kita. Nah, gimana sih cara ngungkapin perasaan ini nih? Perasaan yang terpendam. Wah, kita senang banget nih, Ted. Nah, saya belajar ngaji tentang bagaimana sih caranya, yaitu dengan cara menyambut bulan puasa ini. Di hari pertama kita berpakaian yang baik dan dicari nih, kalau misal nggak ada baju baru, cari aja baju yang paling terbaik, Ted. Cari nih di lemari nih, cari baju yang paling bagus, paling rapih, paling bersih, pokok paling favorit kita deh. Dari baju, sarung, kopiah, tapi bagus lagi, Ted, kita menyambutnya dengan pakai baju baru. Nah, karena udah terlanjur udah masuk bulan puasa, jadi nggak apa-apa. Semoga kita bisa ketemu Ramadan tahun depan dengan persiapan yang matang gitu, Ted. Terus juga kadang-kadang, Ted, orang Indonesia teh suka kebalik gitu. Mereka tuh beli baju lebaran atau beli baju barunya malah ketika mau lebaran, Ted. Iya. Justru kan seolah-olah ketika beli baju barunya pas pengen lebaran, mereka wah senang nih mau lebaran. Berarti secara nggak langsung otomatis senang kalau Ramadannya mau selesai. Iya, jadi Ustaz, ya. Sangat disayangkan. Iya, betul. Nah, semoga kita bisa bersiap diri di Ramadan tahun depan gitu, Ya, betul, Ustaz. Jadi jangan sampai salah kaprah ya buat sahabat Asipa. Dalam menyambut bulan suci itu kita tidak harus berlebih-lebihan juga, Ustaz ya. Nggak usah pakai tuh kembang api, Ted, biasanya, Ted. Kan itu termasuk perbuatan yang membazir gitu kan. Ya, Membazir kan itu termasuk amalan-amalan syaitan. Termasuk perbuatan-perbuatan setan. Innallaha la yuhibbul mubazirin. Allah itu tidak suka kepada hambanya yang suka membazir gitu, Ted. Betul. Jadi untuk sahabat Asiba, hindari tuh kayak bakar petasan, hal-hal yang berlebihan mengenai persiapan bulan Ramadan. Tentunya kita juga harus menyesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi tidak usah memaksakan, jadi tidak ada kata harus mungkin, Ustaz. Nggak ada kata harusnya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut nih, Ustaz, di bulan suci Ramadan ini, adakah amalan-amalan yang khusus atau yang harus dilakukan di bulan suci Ramadan nih, yang harus kita jaga agar amalan-amalan ini bisa lebih maksimal kita lakukan di bulan suci Ramadan? Nah, di amalan-amalan apa aja, Ted, yang bisa kita lakuin di bulan Ramadan? Nah, menarik nih. Di bulan Ramadan ini kan kita identik sama puasa. Betul. Puasa itu nggak cuma buat diri kita sendiri, nggak cuma lahiriah kita nahan lapar, nahan
haus, tapi kita juga menahan hawa nafsu. Dalam artian kita dalam amalan ini ada namanya amalan hablum minallah, hablum minannas. Jadi ada hubungannya kepada Allah, ada juga hubungannya kepada manusia. Nah, gimana sih kalau misal hubungannya kepada Allah? Kita bahas dulu nih tentang hubungan kepada Allah, yaitu dengan kita meningkatkan ibadah kita, mulai dari kualitas maupun kuantitas kita. Yang biasanya misal sholatnya cuma 5 waktu aja, sholatnya cuma subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Iya. Nah, cuma 5 ini aja. Tapi di bulan Ramadan ini sebaiknya kita tingkatin. Kita mulai itu dengan amalan-amalan sunnah, sholat-sholat sunnah. Seperti kalau pagi hari ada sholat duha. Terus juga di setiap sholat tuh kita ada namanya sholat rawatib, sholat qobliyah dan ba'diyah. Nah, itu tuh kita tingkatin supaya amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini bisa terus meningkat. Terus juga ada selain sholat ya, baca Qur'annya. Yang biasanya kita misal baca Qur'annya itu cuma misal sehari cuma 1 lembar, 2 lembar, atau 5 lembar. Nah, di bulan Ramadan ini nih, kita manfaatkan, jangan sampai kita sia-siakan. Kita baca Al-Qur'annya lebih sering lagi, lebih intens lagi. Syukur-syukur kita bisa belajar lagi nih. Ketika kita baca cuma sekedar baca, tapi kita belajar sampai tafsirnya. Maksudnya nih ayatnya ini apa? Nah, sampai ke situ, ke kualitasnya kita tingkatin juga. Terus juga selain sholat, baca Quran, terus juga kita kurangin tuh perbuatan-perbuatan yang nggak manfaat. Ketik suka ngelihat hal-hal yang nggak baik kayak gitu. Terus juga suka ngomongin hal-hal yang nggak baik. Nah, itu kita kurangin. Terus juga ada hablum minannasnya, yaitu hubungan kepada manusianya. Ya, pertama hablum minannasnya itu kita mulai dengan kita kurangin tadi tuh yang udah dijelasin ya, Yeah. Kurangin gibahnya. Kan kadang-kadang orang kita tuh nyenggol-nyenggol dikit, tahu nggak? Itu tuh udah termasuk gibah. Jangan sampai terpancing gitu. Nah, jangan sampai kepancing. Sebagai yang memulai atau yang diajakin, kita harus kuat-kuat iman supaya mengurangi hal-hal yang nggak baik itu tuh, gibah suka ngomongin orang lain. Terus juga kita hablum minannasnya dengan cara bersedekah. Yang biasanya kita misal bersedekah cuma, kalau laki-laki nih kadang cuma sholat Jumat doang. Itu juga kadang-kadang cuma ada yang di kantong doang, Iya, misal di kantong ada 2.000, misal di kantong ada 5.000, ketemu cepet cari yang 2.000 ya gitu kan. Betul. Jadi harus ditingkatin lagi, Jangan setengah-setengah, Ustaz ya. Jadi jangan takut miskin untuk bersedekah. Nah, Ustaz, betul, gitu. Jadi yang biasanya kita sedekah cuma seminggu sekali, kita tingkatin nih. Kita dawamin di hari, misal 10 hari pertama itu tiap 3 hari sekali. Di 10 hari kedua kita tiap 2 hari sekali. Nah, di 10 hari ketiga kita tiap hari nih sodakohnya. Dan ketika selesai Ramadan, nah kita dawamin terus, jangan pas bulan puasanya aja, Ini Ustadz berkaitan dengan hablum minallah nih. Jadi pada bulan suci Ramadan itu kan ada ibadah yang nggak dilakuin di bulan-bulan yang lain, yaitu sholat taraweh itu, Ustadz. Oh, sholat taraweh. Sholat taraweh ini, Ustadz. Sholat taraweh ini cukup menarik nih. Ada beberapa yang udah kita tahu sendiri ya, ada yang, di masjid sono sholat tarawehnya 11. Betul. Sesat. Betul. Yang di sono 23, sesat. Itu tuh perspektif yang salah dalam Islam. Jadi betul. Di Islam ini nih sebagai Islam rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta, enggak cuma manusia, lil alamin, untuk alam semesta, enggak cuma manusia, ada untuk hewan, untuk tumbuhan, bumi dan langit, dan beserta jajaran planet itu alam semesta. Jadi di sholat tarawih ini nih banyak yang suka, orang kita tuh menyalah-nyalahkan orang lain. Betul. Jadi di yang mana nih yang betul antara 11 rakaat dan 23 rakaat biasanya. Betul. Nah, sebenarnya 11 rakaat atau 23 rakaat itu nggak ada yang salah. Jadi 11 rakaat ini para ulama itu, ulama dulu sama ulama sekarang beda loh.
ulama dulu tuh yang menentukan hukum, kayak modelnya ulama-ulama mazhab. Ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah. Itu mereka punya kualitas untuk menjadi seorang mujahid, menjadi seorang ulama yang kompeten. Mereka tuh mencari ini boleh, ini nggak boleh, itu berdasarkan riset kalau orang sekarang tuh. Nah, jadi yang mana nih, 11 atau 23? 11 atau 23 itu sama bagusnya, Tat. Jadi yang 11 bagus, yang 23 bagus. Nah, 11 ini ada dalilnya. Gimana dalilnya? Waktu itu ketika Aisyah ditanya, gimana sih sholat tarawihnya Nabi Muhammad? Gimana sih sholat tarawihnya Rasulullah? Dikasih tahu, sholat tarawihnya Rasulullah itu 11 rakaat. Nah, maksudnya 11 rakaat, maksudnya bukannya nggak boleh lebih dari 11 ya, Tat? Yeah. Maksudnya yang dilihat, yang ketemunya itu 11 rakaat, yaitu ada 8 tarawihnya, ada juga 3 witirnya. Yeah. Nah, di dalam sholat rakaat yang 11 ini nih, bacaannya itu nggak pendek, Tat, tapi bacanya panjang. Karena 11, karena cuma 11 rakaat, jadi bacaannya dikualitaskan, ditingkatkan. Nah, bacaannya panjang, bacaannya indah. Nah, kayak gitu, Tat. Nah, terus ada nih yang 23. Ya, kenapa nih ada yang 23? Nah, waktu itu ketika zamannya disuruh sama Umar bin Khattab, Tat, kepada seorang sahabat, itu sholatnya 23 rakaat. Dengan tanda kutip 23 rakaat ini nih nggak sepanjang-panjang kayak yang 11 rakaat, mengikuti makmum-makmumnya, Tat. Kan makmum jemaah orang Indonesia dan di seluruh dunia mungkin ya, Tat. Nggak cuma anak mudanya, nggak cuma anak-anak, tapi juga banyak kalangan-kalangan tua, banyak kalangan-kalangan yang udah lanjut usia. Jadi mereka kan juga mau gitu terus beribadah kepada Allah. Masa ya yang tua-tua kita, jangan di sini sholatnya lama, nggak cocok buat orang-orang tua, kan nggak boleh gitu ya, Tat. Jadi adanya yang 23 rakaat ini supaya karena 23 rakaat banyak, jadi gerakannya agak dipercepat gitu. Bukan gerakannya dipercepat, tapi bacaannya agak dipercepat dengan mempertimbangkan tumak ninah. Tumak ninah itu tenang. Jadi nggak, bahasanya kalau orang kita tuh gerabak gerubuk, nggak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau misal gerakannya tumak ninah kan tenang. Kita bacaan sholatnya juga asik, adem kayak gitu. Jadi lebih berkesan. Iya. Betul, jadi berapapun jumlah rakaatnya, yang penting kita harus terus meningkatkan kualitas dari ibadah itu sendiri, Ustadz ya. Dari mulai sahur, kemudian kita menjalani puasa siang hari, sore sampai dengan berbuka gitu kan. Ada beberapa orang yang menghabiskan ibadahnya untuk tidur misalnya. Oh, untuk tidur. Nah, jadi apakah baik hal yang seperti Ustaz, coba tolong dijelaskan. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh kayak sebenarnya ada sebuah hadis bunyinya kayak gini. Cuma orang kita nih suka salah kaprah. Betul. Jadi suka motong-motong, suka ngekat-ngekat. Iya. Naumu shaim ibadah. Nah, cuma naumu shaim ibadah. Cuma tidurnya orang puasa itu ibadah, tapi nggak ada lanjutannya. Sebenarnya ada lanjutannya, Tat. Ini diriwayatkan dari hadis riwayat Imam Baihaqi. Naumu shaim ibadah, wa sumtuhu tasbih, wa amaluhu mudoaf, wa zambuhu makfur. Artinya gini, yang tadi di awalnya naumu shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Lanjutannya wasumtuhu tasbih, diamnya itu seolah-olah seperti orang bertasbih. Maksudnya seperti orang bertasbih itu lebih baik diem dibandingkan kayak yang tadi kita bilang, kita omongin deh. Tahu nggak, si Ono baru aja beli motor baru, beli mobil baru. Iya. Kan dibandingkan gibah kayak gitu, mending diem. Iya. Itu amalannya seperti tasbih. Tapi lebih bagus lagi, kita benar-benar bertasbih. Iya, dalam hati kita ini selalu berzikir kepada Allah. Kan banyak tuh zikir-zikir yang gampang, kayak cuma
subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada juga zikir-zikir yang panjang. Kita selingin nih waktu-waktu kita lagi duduk kayak gini nih, subhanallah, 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 kayak gitu. Terus wa amaluhu mudhoaf, dan amalnya dilipat gandakan. Nah, ini nih wa amaluhu mudhoaf. Jadi kalau misal ada yang belum tahu nih, emang iya sih? Emang iya apa? Kalau misal berbuat baik di bulan puasa itu dilipat gandakan. Nah, hadis riwayatnya dari sini nih, dari hadis riwayat Imam Baihaqi. Wa amaluhu mudhoaf, dan perbuatannya itu dilipat gandakan. Ketika kita berbuat baik, bersedekah, yang biasanya kita bersedekah 1000, terus nanti biasanya misal saya juga nggak tahu hitungan Allah kayak gimana ya. Misal Allah nyatetnya, Ustadz Pras bersedekah 1000, kan kita nggak tahu ketika di bulan puasa ini dilipat gandakan. Ustadz Pras tadinya bersedekah 1000 jadi 10.000 kan. Betul. Kayak gitu harus kita tingkatin lagi. Terus yang terakhir ada wazambuhu makfurun, ketika di bulan puasa ini dijanjikan sama Rasulullah wazanbuhu makfur, dan dosanya diampuni. Dan ketika bulan puasa ini kita harus selalu berdoa kepada Allah supaya kita diberikan pengampunan atas dosa-dosa besar yang telah kita lakukan ataupun dosa-dosa kecil yang tidak sadar kita lakukan. Kan kadang-kadang banyak tuh dosa-dosa kecil, misal bercanda sama teman, nyeletuk cuma dari teman yang nggak terima gitu kan, kita berdoa supaya diampuni kayak gitu. Betul. Dan kalau misal minta maaf yang model kayak gitu ya sedikit nih. Nah, itu kan perbuatan salahnya kepada sesama manusia ya. Jadi kita nggak cuma minta maaf kepada Allah doang. Iya, betul. Kita minta maaf ya kepada orang yang bersangkutan. Makanya di Lebaran ini kita biasanya Lebaran itu bermaaf-maafan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, suci lahir dan batin gitu. Nah, sahabat Asifa, jadi jangan sampai setengah-setengah nih kalau baca ayat ataupun hadis juga. Yang lain-lain itu harus sampai beres. Jadi jangan puasa ini kita habiskan dengan tidur. Jadi nunggu sholat ke sholat itu dengan tidur. Karena ada banyak amalannya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, yaitu selain tidur banyak hal tadi sudah disampaikan oleh Ustadz ganteng kita ini. Oke, Ustadz, ketika pahala kita dilipat gandakan, ketika kita sudah maksimal mungkin melakukan ibadah, amalan-amalan sunnah, lantas bagaimana dengan amalan wajib? Akan ada beberapa sahabat Asifa mungkin jadi yang lebih mengutamakan amalan sunnahnya, amalan wajibnya kadang-kadang dilupakan. Ini sunnah Ramadan nih, wajibnya kadang-kadang suka teledor. Bagaimana itu, Ustaz? Nah, membahas amalan-amalan sunnah nih. Tadi juga agak ketinggalan disampaikan ya, yaitu tentang bersahur. Bersahur itu kita mengakhirkan sahur. Betul. Nah, maksudnya mengakhirkan sahur itu begini, Tat. Ketika kita mengakhirkan sahur kan, kita jadi bisa prepare buat sholat subuh. Maksudnya mengakhirkan sahur tuh nggak 5 menit sebelum azan gitu. Jadi beberapa menit sebelum azan kita udah mengakhirkan nih, misal setengah jam atau 1 jam sebelum waktu azan, waktu terbitnya fajar, waktu kita berpuasa, kita udah prepare. Nah, ketika habis sahur ini nih, kan mau sholat subuh nih ya, kebanyakan orang kita habis makan, kenyang, malah tidur. Iya, betul. Nah, sebaiknya kita ketika habis sahur ini nih kita persiapan buat sholat subuh. Nah, kita tingkatin nih. Kalau misal ada yang tanya ke saya, siapa sih orang terkaya di dunia? Menurut Ustadz siapa, Tat? Orang terkaya mungkin ini ya, siapa ya? Jeff Bezos, atau Jeff Bezos yang punya Amazon, atau misal Bill Gates, atau misal Elon Musk yang sekarang lagi pamor-pamor tuh, Tat, yang punya perusahaan SpaceX yang bisa memproduksi roket. Sebenarnya yang lebih kaya di muka bumi ini itu orang yang mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Itu lebih baik daripada bumi dan seisinya. Bayangin, bumi sekaya apa, tapi lebih baik sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh ini, yaitu
sholat sunnah qobliyah subuh. Gak cuma subuhnya aja Tat, yang tadi kita sampein, sholat rawatibnya, Betul. yang zuhur, asar, maghrib, isya, sholat qobliyah dan ba'diyahnya itu kita tingkatin lagi. Terus juga otomatis kalau udah qobliyah ba'diyah insya Allah tepat waktu Tat. Masya Allah. Oke, sahabat Asipa, begitu banyak amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Jadi jangan sampai kebingungan nih, kita mau ngelakuin ibadah yang mana. Ibadah yang manapun kita akan terus lakukan dengan satu syarat, meningkatkan kualitas ibadah itu sendiri. Betul Ustadz? Betul. Kalau saking serunya kita berbincang-bincang Ustadz, kayaknya waktu kita sudah ada di penghujung. Seperti biasa pada acara Bincang Ramadan ini ada closing statement dari pemateri. Mungkin Ustadz boleh ada hal yang ingin disampaikan kepada sahabat Asipa? Nah, pesan Ustadz pada pertemuan kali ini, mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Yang sebelumnya udah ada, kita tambahin. Yang sebelumnya belum ada, kita munculin. Kita laksanain di Ramadan pada tahun ini. Dan semoga kita bisa bertemu kembali di Ramadan tahun depan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sampai situ saja mungkin episode kali ini. Jangan lupa tetap ikuti acara Bincang Ramadan di ASQ Podcast, podcastnya Asipa Kolbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.